Sejarah Timor Leste. Portugis pertama kali menetap di Timor Timur pada 1520 dan disusul Spanyol pada 1522. Belanda lalu menguasai bagian barat Timor Timur pada 1613 dan Inggris memerintah pada pulau itu pada 1812 hingga 1815. Belanda terus berusaha menguasai Timor Timur dan Portugis terus berusaha mempertahankan kedaulatannya atas bagian Timor Timur Leste. Pasukan Jepang lalu menduduki Timor Leste selama Perang Dunia II. Pada April 1974 terdapat kudeta sayap kiri di Lisbon yang menyebabkan pos-pos kolonial terkuntang pantung nasibnya. Portugal lalu menarik personel, administrasi, dan militernya yang berada di negara kolonialnya, termasuk yang ada di Mozambik, Angola, dan Timor Leste. Warga Australia yang menuntut lepasnya Timor Timur dari Indonesia. Setelah Portugis meninggalkan Timor Leste, pemilihan lokal pun diadakan. Dua partai terbesar, Front Revolusioner untuk Timor Timur Merdeka dan Uni Demokratik Timur, membentuk kolonialis tetapi tidak bertahan lama. Pertempuran pun pecah dan tidak upaya kudeta oleh UDT. Kemudian Franklin secara sepihak mendeklarasikan kemerdekaan Timor Timur pada 28 November 1975. Pasukan Indonesia lalu secara diam-diam memulai serangan melintasi perbatasan dari Timor Barat Indonesia pada Oktober 1975. Akibat peristiwa tersebut, 5 wartawan Australia tewas di kota Balibo. Invasi skala penuh ke Timor Timur dilakukan pada Desember 1975. Selama invasi Indonesia diperkirakan sebanyak 200.000 orang tewas dalam pertempuran, pembantaian, dan kelaparan. Fretilin dan kelompok bersenjatanya Valentin mundur ke pedalaman bersama puluhan ribu warga Timor Timur. Pada Juli 1976, Parlemen Indonesia mendeklarasikan Timor Timur sebagai provinsi ke-27 Indonesia. Perdana Menteri Australia Malcolm Foster, orang yang pertama mengakui Timor Timur sebagai bagian dari Indonesia, tetapi PBB mengutuknya dan menyerukan tindakan penentuan nasib berdasarkan kemauan negara Timor Timur. Sikap Indonesia berubah setelah krisis pada 1998 yang menyebabkan pengunduran diri Presiden Indonesia yang telah berkuasa selama 30 tahun, Soeharto. Pengganti Soeharto, Presiden B.J. Habibie, lebih terbuka terhadap beberapa bentuk otonomi untuk Timor Timur dan membebaskan tokoh Timor Timur Khakhana Gusmao dari tanah rumah. Setelah berbagai pergolakan dunia internasional, referendum Timor Timur pun dilaksanakan pada 30 Agustus 1999. Pada Mei 2002, Khakhana Gusmao dilantik sebagai Presiden Timor Timur yang mana menjadi Timor Leste. Pasca merdeka, setelah mengalami berbagai penolakan dan kependudukan, bukan hal mudah bagi Timor Leste untuk membangkitkan berbagai sektor kehidupan, termasuk ekonomi. Mengutip Kompas, sektor kebebasan ekonomi Timor Leste adalah 45,9. Hal itu menjadikan Timor Leste menduduki peringkat ke-171 negara di dunia dalam Indeks 2020. Terima kasih. Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar atau KMB dilakukan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. KMB digelar setelah Belanda dan Indonesia melawan beberapa jalur diplomasi sebelumnya. Beberapa jalur diplomasi yang dilakukan oleh Belanda dan Indonesia diantaranya Perundingan Linggarjati, Perjanjian Revailin, dan Perjanjian Roygem. Pada tanggal 2 November 1949, persetujuan KMB berhasil ditandatangani. Isi dari KMB adalah sebagai berikut. Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949. Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia. Belanda yang dikepalai Raja Belanda, kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa korvet, kapal
perang kecil akan diserahkan kepada RIS. Antara kerajaan Belanda dan sekelas mungkin ditarik mundur, sedang tentara kerajaan Hindia Belanda KNIL akan dibubarkan dengan catatan bahwa para anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI. Pada akhir Desember 1949, KMB mengeluarkan hasil yang menyatakan bahwa Indonesia diakui kedaulatannya oleh Belanda. Kemudian, pada tanggal 27 Desember 1949, diadakanlah penandatanganan pengakuan kedaulatan dari negeri Belanda. Dengan diakuinya kedaulatan RI oleh Belanda ini, maka Indonesia bentuk negaranya berubah menjadi negara serikat, yakni Republik Indonesia Serikat atau RIS.